Halo, jumpa lagi video part 5 dari chapter 17 tentang investment. Kita sampai pada equity investment untuk non-trading ya. Untuk non-trading yaitu di sini ada keterangan OCI, maksudnya memang di sini untuk equity investment kan dibagi trading sama non-trading. Kalau trading dia masuknya ke income, unrealized holding loss and gain-nya itu untuk masuk income. Kalau di sini dia masuk ke OCI gitu. Ilustrasinya kita langsung menuju ke contoh saja. Pada tanggal 10 Desember tahun 2019 ini ada perusahaan Republik itu membeli sahamnya Hawthorne Company ya. Dia beli totalnya sekian lah ya. Ini ada totalnya sekian 20.750. Nah, investasi itu ternyata dia kalau di total kurang dari 20% ya, kurang dari 20%. Kemudian dikatakan di sini bahwa intinya itu ya, bahwa ada requirement, ada aturan gitu ya. Di sana itu kalau misalnya tadi perusahaan si Hawthorne itu kan menjadi distributor dari produknya Republik, itu punya persyaratan gitu, punya requirement level untuk kepemilikan saham gitu. Maka di sini kalau dibilang seperti itu, meskipun dia di bawah 20%, namun dia tidak ada tujuan untuk diperdagangkan. Makanya ikuti investmentnya di sini masuk ke non-trading gitu ya. Nah, untuk jurnal tanggal 10 Desember tahun 2019 ketika membeli itu masih sama seperti halnya trading ya, yaitu apa? Ketika membeli berarti investasi kita bertambah. Ya, equity investmentnya bertambah di debit, kemudian kreditnya adalah kas senilai harga pembelian itu gitu. Sekarang kita lihat berikutnya ketika memperoleh dividen. Ketika memperoleh cash dividen di sini ya, cash dividen diperoleh, maka debitnya ya cash, kemudian kreditnya adalah dividen revenue, sama seperti halnya yang trading gitu. Nanti kita bedakan ada di ketika akhir periode, ketika tanggal pelaporan tanggal 31 Desember tahun 2019, di sini dilakukan pengukuran fair value, membandingkan antara carrying value dan fair value. Ternyata untuk investasi di Hawthorne Company itu mengalami peningkatan fair value-nya mengalami peningkatan dibandingkan carrying value-nya. Di sini ada peningkatan atau ada unrealized holding gain sebesar berapa? 3.250. Nah, kelebihannya ini atau unrealized gain ini kita akan jurnal. Bagaimana jurnalnya? Apakah sama seperti HFCS? Ini kan kita bilang dia mirip HFCS ya. Kenapa? Karena nanti unrealized holding gain atau loss-nya itu dimasukkan ke OCI gitu kan. Kita lihat apakah jurnalnya sama atau tidak. Oke, debitnya equity investment, kreditnya adalah unrealized holding gain atau loss equity. Di kreditnya sama nih ya, untuk mengakui unrealized holding gain atau loss-nya itu sama karena dia akan dilaporkan di equity. Namun kita lihat ketika ada penambahan, ketika harga fair value-nya itu meningkat gitu ya, ternyata di sini di debit itu bukan fair value adjustment seperti halnya equity investment trading, seperti halnya HFCS gitu ya. Itu ternyata bukan fair value adjustment. Ternyata di sini untuk equity investment kategori non trading yang didebitkan adalah equity investmentnya langsung. Ya, equity investmentnya langsung. Ini yang berbeda dengan HFCS gitu. Ada unik lah sedikit ya di sini. Oke, kita lihat sekarang. Jadi di sini ada keterangannya ya. Equity investment itu karena dia non trading, klasifikasinya non trading digunakanlah gitu ya. Basisnya adalah investment by investment, persatu-satuan kalau investment by investment itu ya, rather than on portfolio basis. Jadi kalau trading, equity investment yang trading, dia itu ngukurnya pakai basisnya ada portofolio, langsung semua gitu ya, beberapa portofolio itu langsung kita ukur fair value-nya. Tapi kalau misalnya di equity investment yang trading, dia itu menggunakan investment by investment, per investasi gitu. Itu yang perlu digarisbawahi juga ternyata ya. Kita lihat di penyajiannya. Di penyajiannya di laporan posisi keuangan di neraca kita lihat equity investment di sini dilaporkan berapa? 24.000. Kita lihat 24.000 tadi angka apa? Fair value ya. Langsung diukur dengan nilai fair value-nya.
karena di awal 27.50 ada tambahan sebesar 3.000, maka otomatis ya di neraca akan bertambah jadi 24.000. Dan dia nggak punya FVA, dia nggak punya yang namanya fair value adjustment, ini nggak ada ya, ini nggak ada. Kemudian di equity otomatis nanti akan ada accumulated other comprehensive income yang berasal dari mana? Yang berasal dari unrealized holding gain ketika melakukan pengukuran fair value. Kalau untuk di laporan income statement ya, itu ada other income and expense karena ada dividend revenue, kemudian ada di OCI itu muncul namanya unrealized holding gain. Itu pelaporannya atau efek dari equity investment yang klasifikasi non trading gitu. Ini masih yang non trading, kita lihat, kita lanjutkan. Kalau misalnya ternyata Republik itu nanti menjual seluruh saham yang ada di Headwan tadi itu ya, dia jual, dia dapat net profit atau dapat cashnya itu sebesar 22.500 gitu. Kita lihat tanggal 31 Desember tahun 2019 nilai dari investasi ekuitas itu 24.000 ya, kan sudah dipervalukan tadi. Ternyata ketika tanggal penjualan nilainya menjadi 22.500. Ada semacam rugi di sini gitu. Jadi ketika terjadi penjualan, nanti nilai kerugiannya itu kita lakukan adjustment terlebih dahulu. Kita lakukan penyesuaian terlebih dahulu selisih tersebut. Bagaimana penyajiannya? Karena dia memang ada kerugian, berarti nanti unrealized holding loss-nya akan kita taruh di debit. Unrealized holding gain or loss di debit equity ya. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya langsung kita catat sebagai equity investment 1.500. Baru langkah kedua, itu langkah pertama ya. Langkah pertama melakukan penyesuaian atau adjustment terhadap selisih nilainya tadi. Kemudian yang kedua baru pelepasan investasinya, baru pelepasan ekuitasnya. Berapa nilai ekuitasnya? 22.500 kan? Nah, itu perusahaan atau investor, atau kita sebagai investor mendapatkan uang atau cash ya di debit 22.500, kreditnya adalah equity investment senilai 22.500. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita beralih ke investasi ekuitas yang kategori kepemilikannya itu between 20% sampai 50% gitu. Ini punya significant influence, punya pengaruh yang signifikan gitu. Nah, maka dari itu ketika dia mempunyai pengaruh signifikan, metode yang digunakan bukan cost method, bukan juga fair value, melainkan equity method. Equity method ini dia itu nanti akibatnya atau efeknya ya, bukan akibatnya, akibat itu kadang-kadang negatif gitu ya. Nah, efeknya karena dia mempunyai kepemilikan yang signifikan, kalau investi itu merasakan sesuatu, investor juga merasakan sesuatu, artinya kena imbasnya. Kalau mereka menderita rugi, investor juga menderita rugi. Kalau investi menderita rugi, investor juga menderita rugi, mengakui kerugian itu. Kalau investi itu untung, maka si investor juga akan mengakui keuntungan itu sebesar berapa? Sebesar proporsi kepemilikannya. Gitu ya, ini yang perlu digarisbawahi. Nah, kemudian keuntungan atau kerugian yang diakui tadi itu nanti akan mempengaruhi investasinya, akan mempengaruhi carrying value atau nilai dari investasi ekuitas tadi. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, tetap dia akan memperoleh yang namanya dividen. Namun, dividen ini nanti pencatatannya berbeda dengan kepemilikan yang kurang dari 20%. Kalau 20% tadi kita akui ya, ketika ada dividen revenue, kita akui cash pada dividen revenue. Ada dividen revenue di sana. Tapi kalau untuk yang holding between 20% sampai 50% ini, dia tidak ada yang namanya dividen revenue. Ketika ada pembagian dividen, cash-nya memang diterima, tapi nanti dia itu mengurangi porsi dari investasi, porsi dari carrying amount, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, di sini bukan berarti carrying amount-nya itu kok misalnya berkurang banget, enggak gitu. Kalau misalnya tadi untung, dia nambahkan investasinya, tapi ketika ada dividen ya dikurangi aja sedikit senilai dividen yang diterima gitu. Oke, kita lanjut ya, lanjut aja. Ini entry atau jurnal perbedaan antara fair value sama equity method nih, kita lihat ya. Kita lihat perbedaan penjurnalan menggunakan fair value method dan equity method. Di sini kalau menggunakan fair value method, ketika di awal mengakui adanya
investasi saham, investasi ekuitas, maka jurnalnya kan equity investment pada cash. Nah, bagaimana kalau equity method gitu ya? Bagaimana kalau equity method nih? Kita lihat equity pada cash juga sama. Kalau di sini sama. Coba kalau ini saya lihatkan ya. Jadi equity investment pada cash, kemudian di equity method juga equity investment pada cash gitu. Nah, kemudian ketika perusahaan investi itu melaporkan ada net income sebesar 200.000 ya, dan kemudian PT investor itu mempunyai kepemilikan 20% atau senilai 40.000 dari 200.000. Nah, di sini PT investor akan mengakui adanya keuntungan investasi. Maka jurnalnya adalah equity investment pada investasi income atau investment income gitu. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan kita nih ya, equity investment. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. Kalau misalnya di sini terjadi fair value ya, fair value perusahaan dari investi itu ternyata mengalami kenaikan ya, maka ada fair value adjustment pada unrealized holding gain atau loss. Di PT investornya ada jurnal seperti ini. Tapi kalau misalnya itu dia menggunakan equity method, maka tidak ada jurnal karena dia tidak melakukan yang namanya pengukuran fair value. Ketika misalnya mini company itu atau perusahaan investi itu dia memberikan atau membayar dividen ya, maka jurnal yang akan dibuat oleh investor ketika menggunakan fair value itu adalah cash pada dividen revenue. Tapi kalau untuk equity method itu adalah jurnalnya cash pada equity investment. Oke. Kita lanjut aja dulu ya, nanti baru di zoom nanti aja. Kemudian ketika tahun 2020 misalnya PT Investi itu melaporkan, di sini mini ya, PT mini atau investinya itu melaporkan ada kerugian 50.000 dan porsi kepemilikan PT investor tadi itu 20%, maka dia juga akan mengakui adanya kerugian sebesar 10.000. Kalau di fair value method itu nggak ada jurnal, no entry. Tapi kalau di equity itu ada jurnal, yaitu investment loss, dianggap sebagai investment loss, yang artinya itu ada di debit, kemudian ada equity investment dikreditkan, berkurang equity investmentnya sebesar proporsi kerugian itu, yaitu 10.000. Nah, ketika ada fair value adjustment-nya lagi, fair value adjustment misalnya dia ada rugi gitu ya sebesar 48.000, maka di fair value method akan dijurnal unrealized holding gain or loss income misalnya seperti itu. Nah, kemudian berarti ada fair value adjustment. Namun di equity method itu tidak ada jurnalnya. Coba kita zoom sebentar. Oke, mulai dari sini ya tadi. Jadi ketika ada fair value di yang fair value method ada jurnalnya. Nah, ketika di equity method nggak ada. Ketika misalnya ada pembagian dividen, ini bedanya ketika ada pembagian dividen ya. Kalau fair value method, dia jurnalnya adalah cash pada dividen revenue. Oke? Tapi kalau di equity method itu jurnalnya adalah cash pada equity investment. Itu perbedaannya. Oke. Nanti lebih lanjutnya kalian bisa lihat di PPT di slide yang ini ya. Kalau ini misalnya kekecilan. Kalau misalnya holding more than 50%, maka itu ada controlling. Ada controlling di mana perusahaan otomatis ketika memiliki, bukan otomatis juga sih, ketika memiliki lebih dari 50%, perusahaan itu bisa menjadi, perusahaan investor itu menjadi parent company atau perusahaan induk. Kita nggak bahas ini di sini ya. Dan perusahaan investinya itu akan menjadi yang namanya subsidiary company, itu kalau kepemilikan lebih dari 50%. Dan metode akuntansi yang digunakan bukan fair value, bukan juga equity method, tapi menggunakan yang namanya konsolidasi gitu. Ini konsolidasi ya. Oke, selanjutnya ini ada reporting issue terkait dengan impairment ya. Kita bahas di part 5 saja terkait dengan impairment ini ya. Oke.